Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN Bengkulu dimanapun berada, senang sekali saya Nidia Permatasari dan saya Yaya Nunsi Wijayanti akan menemani Sobat BKKBN dalam program YCT. Yuk cari tahu, persembahan YouTube perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Seperti biasa Sobat BKKBN Bengkulu, dalam program YCT ini kami sudah menyiapkan tema yang menarik. Benar. Dan juga menyiapkan narasumber yang hebat luar dan biasa juga. Ya. Insya Allah nantinya akan berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya dan pastinya dapat menambah wawasan kita semua. Bener banget nih Nid, kita udah nyiapin tema ya. Temanya ini tentang PCOS nih Sobat BKKBN atau Polycystic Ovary Syndrome ya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh ahlinya atau pakarnya nih dia ya. Tapi kita mau share dulu namanya, dari mana nih ya. Pasti penasaran nih, harus. Iya bener banget. Nah beliau ini, nah kita ulik-ulik dikit ya. Beliau adalah salah satu seorang bupati ya dulunya, bupati di Kulon Progo di Provinsi DI Yogyakarta. Nah, kemudian beliau diamanahkan menjadi Kepala BKKBN Republik Indonesia nih. Jadi jauh-jauh dari Jakarta ke Bengkulu untuk menghadiri podcast kita yang luar biasa ini ya. Banget juga bagi kita. Iya, jadi bener banget. Jadi kita kayak punya kebanggaan tersendiri bisa mengajak Pak Hasto ke sini ya. Baik. Nah, namanya nih ya, kita belum kenalan namanya dulu nih dia ya. Namanya Dr. HC, Dr. Hasto Wardoyo SPOG. Nah, panjang banget nih dia. Kita sapa dulu. Halo dokter. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Ya, alhamdulillah sehat, senang. Alhamdulillah. Sampai Bengkulu. Ya. Luar biasa. Ditemani sama ciwi-ciwi nih. Kita ikut senang ya Mbak Yen. Iya, bener banget. Oh, Yeyen sama Nidia. Iya, bener. Terima kasih sebelumnya Pak Hasto. Semangat dan pasti. Dan iya bener. Juga Sobat BKKBN Bengkulu dimanapun berada, ini Dokter Hasto bukan yang pertama kali ya dok ya? Iya, udah sering ya Pak ya? Sudah seperti rumah sendiri lah. Kan jadi bangga banget nih ya didatangi sama Dokter Hasto. Nah, Dokter Hasto ya, dari penyebutan nama aja tuh udah dokter ya Nit ya. Pak, saya mau tanya dong, kenapa sih Pak Bapak tertarik sama dunia kesehatan nih? Apalagi kan spesialisnya obstetri ginekologi nih. Soalnya kalau kita lihat banyak podcast dari dokter ya. Bener. Kita belum tahu ini kenapa sih pengen jadi dokter. Nah, satu lagi nih, beliau ini diam-diam motivator saya loh nih. Jadi sering banget ngelihat Instagram Bapak, Pak. Aduh, Bapak nih sering banget dipanggil kemana-mana. Jadi pas ngobrol langsung seneng banget rasanya. Nah, kira-kira apa sih Pak bikin Bapak tertarik nih? Ya, bagi saya ya, menjadi pelayan itu luar biasa. Sesuatu banget itu ya. Ya, jadi pelayan itu karena kalau kita ini kalau kepuasan kita ini memuaskan orang lain. Jadi ketika kita itu bisa memuaskan orang lain, itu rasanya kita ini ada kepuasan tersendiri gitu. Terutama menjadi pelayan khusus yang terkait dengan orang sakit ya di sini. Orang sakit itu kan orang yang benar-benar memang perlu ditolong gitu. Sehingga ketika kita itu melayani orang yang dalam keadaan memang membutuhkan pelayanan banget dan dia itu memang perlu ditolong, itu rasanya kita apalagi kalau sembuh ya Pak. Ya, apalagi kalau sembuh itu udah bonus lagi lah bahwa ada insya Allah itu kita juga dunia akhirat kita dapat pahala tapi itulah kepuasan melayani. Dan saya punya filosofi bahwa memuaskan orang itu adalah 100% harus kita capai ya. Tetapi menyembuhkan ini belum tentu. Ya. Karena kesembuhan ada di tangan Allah lah. Benar. Gitu. Nah, oleh karena itu kemudian di situ ada seninya. Bagaimana kita itu bisa memuaskan meskipun tidak memenuhi ekspektasi. Kan semua orang sakit ekspektasinya adalah sembuh. Ya, semua orang sakit ekspektasinya ingin sembuh. Nah, tetapi kan belum tentu sembuh itu kan. Oleh karena itu kita ini belajar dengan seni melayani gitu ya. Bisa melayani memuaskan meskipun tidak menyembuhkan. Ya, tidak gampang loh. Katakanlah kita tidak memenuhi ekspektasinya tapi puas. Belum lagi mentalnya ya dok ya, nanti yang kita hadapin ya. Iya, banyak variasi
tantangan lah, tantangan di lapangan banyak sekali. Betul Ya, sekali. ya. Dokter ini luar biasa sekali ya. Ini karena memang dokter ini sangat dekat juga sama adik-adik genre juga ya, remaja-remaja. Dok, apalagi berbicara tentang remaja. Nah, tema kita tadi yaitu PCOS atau Polycystic Ovary Syndrome pada remaja. Ini banyak sekali sekarang sedang berseliweran nih di sosial media. Apalagi kemarin ada informasi dia katanya 10 bulan nggak mens. Tiba-tiba waktu dicek PCOS, Dok. Nah, ini apalagi kan BKKBN katanya nih sedang menyiapkan, bukan katanya ya, memang bener ya, ini sedang menyiapkan generasi emas 2045. Benar. Maksudnya tidak hanya mencerdaskan, tapi dari segi kesehatan juga. Nah, sebenarnya PCOS ini seperti apa sih, Dok? Ya, jadi begini ya, perempuan itu kan normalnya hormon yang menonjol adalah hormon perempuan. Hormon perempuan itu ya hormon androgen, estrogen misalnya begitu ya. Yang membuat Anda ini menjadi perempuan, dalam arti bentuknya perempuan banget itu ya. Dalam arti kalau bahasa dokternya ginekoid. Ginekoid itu seperti Anda ini. Mohon maaf, perempuan kan bentuknya ada panggulnya, panggulnya khusus itu. Kalau laki-laki kan panggulnya beda banget. Iya, betul. Yang bedain ya, Dok ya. Jadi spesial. Ya, yang membuat Anda seperti itu tuh karena hormon keperempuanannya. Tapi suatu saat perempuan tuh bisa kelebihan hormon laki-laki. Namanya hormon androgen. Ya. Nah, ketika perempuan itu cenderung ada kelebihan hormon androgen, maka perempuan itu menjadi ada gangguan. Gangguannya kadang-kadang tidak menstruasi. Ya, kemudian kadang-kadang jerawatnya banyak. Ya, kemudian kadang-kadang bulunya banyak. Ada perempuan yang sedikit ada kumisnya. Ada kumisan. Kalau kita amati kakinya ini bulunya panjang-panjang. Mungkin setiap minggu apa dikerok. Iya, di waxing. Semakin dikerok semakin tumbuh bulunya besar-besar itu. Itu sebetulnya bagian dari sindrom. Karena sindrom itu kumpulan gejala. Ya. Jadi yang namanya sindrom itu pasti ada gejala, gejalanya pasti banyak. Itu makanya disebut sindrom. Sehingga sindroma polycystic ovary ini atau polycystic ovarian syndrome itu kumpulan gejala yang diantaranya kelebihan hormon androgen. Ya, jadi seperti katakanlah tidak menstruasi, kemudian kulitnya agak kasar, berjerawat, ya, ada bulunya. Mulai itu. cemas nih ya. Iya. Jangan-jangan. Nggak glowing nih, nggak glowing. Kemudian kalau mau hamil juga agak sulit karena telurnya tidak ada yang matang. Ya. Jadi telurnya kurang berkembang. Jadi itulah yang membuat perempuan menjadi kadang-kadang infertil atau subfertil itu karena dia tidak menstruasi dan telur tidak berkembang. Telurnya itu kecil-kecil tapi banyak. Ya. Tetap ada. Ya, ada tapi tidak berkembang. Itulah ciri dari polycystic ya atau PCOS. Nah, hal yang lain yang sering menimbulkan dampak tidak mengenakkan PCOS ini, selain tadi ada jerawat, biasanya orang berat badan naik juga. Ya, jadi berat badan naik, tidak menstruasi, ini menjadi kondisi khusus pada orang-orang dengan PCOS. Makanya saran saya kalau ada PCOS ya harus segera datang ke dokter kebidanan kandungan, kemudian diatasi lah ya, supaya tidak, apalagi remaja-remaja yang belum nikah ya, karena ini masa depannya kan ingin hamil, ingin nikah gitu. Ya. Dok, kalau misalnya nih cara mengetahui orang itu, oh ternyata PCOS nih, secara fisikly mungkin kan tadi udah udah kelihatan ya kata dokter tadi ada jerawat, terus ada kelebihan di bulu-bulunya ya. Nah, bisa nggak terdetek itu? Misalnya kita kena ternyata udah lama nih, terus baru kedetek beberapa tahun. Sangat bisa dan bahkan banyak kasus-kasus seperti itu ya. Jadi ketika dia itu sudah sering tidak mennya cuma sedikit atau jarang, mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, terus nanti begitu masuk usia agak dewasa itu terus berat badannya naik gitu. Ya, berat badan naik, apalagi yang sudah nikah biasanya banyak yang mereka nikah itu terus berat badan naik itu. Berarti bisa juga Dok, PCOS itu kena pas setelah menikah? Oh ya, bisa, sangat bisa. Ada mereka yang sebelum nikah itu berat badannya masih bagus, stabil, masih langsing gitu ya. Tapi begitu nikah dia berat badan naik gitu. Begitu berat badan naik, kemudian kena PCOS juga ya. Jadi kemudian tidak menstruasi. Jadi hati-hati kasus-kasus seperti itu. Gejala Dok, kalau gejala misalnya secara fisik atau ya, bisa dicek? Secara fisik tadi, karena secara fisik gejalanya tadi sudah saya sebutkan, ada jerawat,
kemudian gemuk, kemudian kulitnya kasar, kemudian sering berbulu, itu kan gejala. Berarti bisa dilihat visual ya orang-orang yang itu kan PCOS bisa ya? dilihat secara visual. Dan itulah gejala. Kalau kita lihat-lihat juga nih ya di internet, ada PCO sama PCOS. PCOS, nah iya. Bedanya apa sih, Sebenarnya polikistik ovari itu kan ada yang sudah menunjukkan gejala yang kompleks, yang kemudian disebut sindrom atau polikistik ovari sindrom. Tadi yang namanya sudah ada keterangan sindrom berarti sudah ada gejala. Tapi kalau PCO itu tidak ada gejalanya, tapi kalau diperiksa pakai USG ternyata ya telurnya tidak berkembang, kecil-kecil gitu ya. Nah ini berarti PCO ini, tapi belum pakai S gitu. Ya karena dia tidak berkumis, tidak berbulu, tidak jerawat, tapi dia sering tidak menstruasi. Dan nah kalau PCOS dengan kista, Dok? Jadi gini, kalau kista itu kan kondisi di mana ada tumor ya. Kista itu adalah tumor. Tumor itu adalah benjolan yang ada dalam tubuh kita. Benjolan di mana saja namanya tumor. Nah, kalau benjolannya itu isinya air disebut kista. Ya. Nah, benjolan yang berisi air dan letaknya di indung telur namanya kista ovari. Biasanya benjolan itu kita anggap patologis apabila ukurannya sudah besar dan tidak mengecil. Contoh ukurannya misalnya 5 cm. Ukuran 5 cm tidak mengecil lah, ini kita diagnosis sebagai kista. Ya. Jadi polikistik jangan dianggap kistik itu kista. Jadi kan banyak banget ya, Dok, jadi ya. disangkanya kalau polikistik ovari itu kista. Itu salah. Salah iya, besar iya. itu. Poli itu artinya banyak ya, kistik itu benjolan kecil-kecil tadi. Tapi ini tidak kita katakan sebagai kista. Ini adalah tadi kelebihan hormon androgen, androgenisasi. Iya. Ini masih kita berbincang mengenai gejala tadi, salah satunya ada jerawat, Dok. Ini jujur Li, ini kan banyak anak muda juga nih yang dengerin ya. Mungkin dari generasi muda nih, Dok, terus aku nih kalau jerawat ini berarti aku PCOS dong. Ini membedakan jerawat PCOS sama yang hormonal saja, atau karena kurang menjaga kebersihan itu seperti apa? Satu aja yang perlu ditandai ya, bahwa ketika menstruasinya masih rutin, maka insya Allah itu bukan PCOS. Nah, Dok, ini juga rutin itu kategori dari medis ya. Itu rutin seperti apa? Kalau tadi kan ada yang 10 bulan baru itu nggak rutin. Ya, jadi siklus rutin yang normal itu perempuan itu menstruasi rata-rata ya, rata-rata di atas 22 hari dan di bawah 37 hari. Jadi barang siapa perempuan itu menstruasi dengan jarak minimal 22 hari dan maksimal 37 hari, maka itu dianggap masih normal dan masih rutin tadi. Alhamdulillah masih aman. Jadi ini udah overthinking, Dok, gara-gara jerawat nih. Hitungnya jangan sebulan sekali, tapi ngitungnya jarak tadi. Karena bisa saja orang itu menstruasi tanggal 1, terus nanti menstruasi lagi tanggal 5. Berarti ini kan normal. Tapi orang sudah bilang, wah saya itu menstruasi sebulan 2 kali. Padahal itu masih normal. Karena hitungannya bukan bulan ya, tapi jarak dalam hal ini hari. Ya. Nah kalau range antara usia yang sering banget kena PCOS nih, Dok. Tadi kan sempat kita singgung juga kalau orang yang udah menikah itu kemungkinan bisa terkena PCOS juga. Mulai dari usia berapa tuh kira-kira, Dok? Sebetulnya begitu usia menstruasi itu bisa kena ya. Jadi rata-rata perempuan kan menstruasi itu 12,5 tahun ya. Jadi ketika menstruasi 12,5 tahun, setelah itu bisa punya potensi kena PCOS. Berarti kita harus lebih aware lagi sejak menstruasi. Cepet-cepetan ya jadinya. Tahu haid, anak nih udah haid, langsung dijaga kesehatan reproduksinya ya. Apalagi yang punya anak remaja di rumah nih. Ini sebenarnya PCOS ini juga faktor genetika, Dok, ataukah ini merupakan kesalahan kita nih nggak menjaga pola hidup sehat? Atau faktor keturunan nih dia? Ya sampai hari ini PCOS itu belum divonis sebagai faktor keturunan sampai hari ini. Tetapi tendensi bahwa orang yang berkulit agak kasar, kemudian agak kelebihan hormon androgen dan sebagainya itu punya tendensi ya. Dalam arti orang yang ibunya atau bapaknya gemuk kan, anaknya juga cenderung lebih mudah gemuk misalnya gitu. Nah ini yang membuat PCOS ini meskipun belum ditemukan bahwa ini adalah genetik gitu ya, tetapi
memang punya kecenderungan. Jadi kita harus lebih hati-hati ya. Jadi Iya, itu makanya benar. di BKKBN kita ada wajib pemeriksaan sebelum menikah ya dokter ya. Iya, benar. Dan itu juga ada Iya. aplikasi LC Mil. Jadi buat sobat BKKBN Bengkulu yang mau menikah, Boyo di download ya. Dan itu wajib ya. Wajib dokter banget ya. bener, karena disaring dulu nih, ini Iya. udah layak Atau bisa belum diantisipasi gitu ya. nantinya ya dokter ya. Ya, jadi kalau mau nikah tuh jangan hanya pre-wedding aja. Ya kan kritik saya tuh kan orang itu Kayaknya menghabiskan uang untuk pre-wedding. Iya, tapi nggak untuk- dicek kesehatan iya, reproduksinya. Iya, untuk kesehatan reproduksi nggak dicek Kesiapannya sama- belum dicek juga ya sama dok. sekali, tidak terpikir lah. Padahal periksa HB, periksa fisik itu penting Itu sekali. penting ya. Ya, kadang-kadang kita punya uang puluhan juta bahkan ratusan juta dipakai foto sana foto sini tapi sama sekali nggak foto ronsen lah. Nah kalau udah kena PCOS nih dok, dampaknya ke kesehatan. Sebetulnya dampaknya orang PCOS itu juga cenderung mudah kena diabetes pada umumnya. Oh. Iya, karena tadi profil mereka itu sudah profil seperti diabetes, Iya. Badannya besar gitu ya dok ya, jerawat. Iya, jadi physically-nya ya. kadang-kadang orang-orang yang PCOS ini nanti kalau tetap gemuk, kemudian akhirnya tensinya naik, misalnya gitu ya. Kemudian Jadi bukan gula darahnya berarti- naik. Apakah bukan berarti orang yang gemuk itu sudah Pasti nanti beresiko PCOS gitu, seperti- Dok? Jangan divonis tidak itu. ya. Enggak, Oh, ya. Karena iya, PCOS itu S itu sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Benar, Jadi kalau nggak ada kumpulan gejala, jangan dibilang S dong. Bisa Benar. berarti gemuk itu Iya. sehat. Ya, Nanti jangan takutnya dibalik, jangan dibalik orang gemuk itu adalah PCOS, jangan gitu. Iya. Tapi kalau orang PCOS itu pada umumnya cenderung badannya itu lebih gemuk, Besar, itu iya. lebih Oke, oh itu. cenderung. Iya, Tapi bukan cenderung. berarti Semuanya Ya, jangan enggak ya? dibalik ya, jangan dibalik ya, jangan Iya. orang gemuk Ntar itu PCOS. malah jangan dipotong nih Oh, di dibalik TikTok jangan. ya. Oh iya. Iya kan bahaya banget nih zaman Betul, sekarang betul. dipotong jadi FYP nih dok. Nah, kalau dari sini untuk segi pengobatannya dok, biasanya kan kalau aku nih kalau pengen sehat, takutnya nanti kan kedepannya bagaimana? Itu apakah pakai hormonal juga kah penyembuhannya, ataukah cukup merubah pola hidup sehat seperti itu dokter? Memang bisa pakai hormon. Jadi sekarang ini kan kalau misalkan ya orang tidak menstruasi ya, orang tidak menstruasi itu kan bisa ditreatment dengan pil KB. Ya, jadi ketika orang tuh minum pil KB maka Katanya bisa head ya, Dok, siklusnya ya? siklusnya akan berjalan gitu. Siklusnya akan jalan. Nah, biasanya orang PCOS itu kasih pil KB aja selama 3 bulan dia siklusnya Oh bagus. jadi bagus Tapi lagi. harus Ya. ke tempat vaskes dulu ya dok Ya harus di. Ya, ya. nggak boleh sendiri Ya, ya. kalau- Aku nggak. Pil Benar. KB kan Jadi dia harus datang ke bidan datang atau dulu ke dokter. dokter minta solusi ya dok ya. Ya, jangan ngobati diri sendiri lah. Benar. Karena itu kan Benar, hormon, dan mesti benar. dicek dulu. Oh iya. Cek Kalau dulu. dari segi makanan nih dokter, kita ini kan pecinta kuliner ya. Iya, junk food yang kayak gitu dok. Katanya juga nih kalau misalnya makan junk food, ini bakal PCOS nih katanya gitu. Apalagi yang siap saji yang kayak ya diawetin, makanan-makanan yang diawetin. Kayak sekarang katanya seblak juga nggak boleh. Tuh gimana Itu dok? mitos atau fakta Kopi, dokter? kopi. Ini kopi nih. Sebetulnya gini ya, orang PCOS itu kan cenderung resisten insulin. Jadi resisten insulin itu begini, hormon insulinnya itu tidak bisa bekerja dengan optimal seperti orang sehat pada umumnya. Gitu ya. Itu orang PCOS ya. Sehingga orang PCOS sering dikasih seolah-olah seperti anti diabetes ya. Ada obat-obat anti diabetes sering dikasih gitu. Misalnya metformin misalnya gitu. Itu karena apa? Karena dia terganggu kerja insulinnya. Oleh karena itu, kalau orang itu terganggu kerja insulinnya kan jangan membebani tubuh dengan karbohidrat. Oh iya jadi capek ya. Sehingga ya kasihan kerjanya Iya, berat. berat gitu. banget Sehingga sih, orang-orang yang benar. PCOS atau yang PCO itu ya jangan terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Ya. Oh iya. Ya, kalau dia terus benar. banyak makan nasi, banyak makan mie, banyak makan karbohidrat, Jadi kerjanya double. minumnya manis ya memperberat kerja Benar banget. insulin. Ya. Katanya PCOS ini juga mengganggu kesuburan ya dok ya. Oh iya, jelas tadi sudah saya katakan Terus, bahwa orang tidak mens kan tidak susah subur. hamil katanya ya dok ya. Ya, mengganggu kesuburan itu artinya susah hamil. Ya, Oh. iya. Itu gimana dokter? Iya, untuk tips benar, nih, benar, mungkin benar. para pejuang Garis dua nih. di Iya. luar sana. Sebetulnya gini, intinya gini ya. Intinya mennya itu harus dibuat siklusnya jalan. Ya, harus dibuat siklus jalan. Nah, cara membuat siklusnya jalan adalah satu, turunkan berat badan. Ya, turunkan berat badan itu menjadi kunci sukses. Ya. Kemudian yang kedua memang harus dengan treatment. Ya, biasanya treatmentnya bisa hormonal, bisa non hormonal. Itu.
hormonal contohnya kita di treatment dengan pil KB. Ya. Ada juga bukan pil KB tapi khusus untuk mengatur siklus. Ya, dosisnya kecil. Bahkan sekarang ini ada pil KB yang membuat kulitnya halus. Jadi pil KB yang membuat cantik ya. Jadi nggak usah takut ya. Ya, nggak usah takut. Jadi orang yang tadi PCOS ada jerawat, ada bulunya, jadi glowing. ternyata dengan minum pil KB jadi bagus ya dok ya badannya. Jadi bagus ya. Karena pil KB itu mengandung pil KB tertentu ya, dalam arti tidak semua pil KB ya. Iya, jadi benar-benar. ada pil KB yang sudah memang ditujukan untuk punya efek samping terhadap kulit. Ya. Jadi nggak ada alasan lagi orang nggak mau ber-KB nih. Apalagi di program BKKB kemarin kita juga baru saja ini ya. Untuk menjaga jarak kehamilan ya. Jadi jangan sampai terlalu dekat juga. Iya. Jadi pil KB punya manfaat ganda. Di samping untuk KB juga ternyata pil KB bisa untuk mengobati orang dengan polikistik ya. Kemudian juga pil KB bisa mengobati orang dengan dysmenorrhea atau nyeri haid gitu. Jadi barang siapa yang nyeri haid, nggak usah repot-repot kalau Anda itu pakai pil KB, ya sebetulnya hilang nyeri haidnya gitu. Oh, seperti itu dokter. Iya, ya, meskipun ini misalkan belum nikah gitu ya, kan tujuannya untuk pengobatan, ya tujuan untuk pengobatan. Dokter ini mungkin ini sambil konsultasi juga gratis Iya. sama dokter Hasan. Dokter dulu kan sebelumnya ada dysmenorrhea nih seseorang ya, kemudian setelah menikah hamil memang sempat tidak seperti itu ya, tidak sakit lagi, tidak sekubut lah kalau kata orang. Bengkulu ya. Nah, tapi setelah itu terulang kembali. Nah, itu sebenarnya kesalahan kah atau bagaimana? Karena kata orang ini kalau udah hamil udah selesai. Nggak lagi muncul katanya dysmenorrhea ya. Iya. Jadi gini, ada penyakit namanya endometriosis. Ya, endometriosis itu penyakit yang apabila tidak menstruasi, maka endometriosisnya itu membaik. Ya, tidak sembuh total tapi membaik. Ya. Sehingga orang yang endometriosis ditandai dengan nyeri haid, dan kalau tidak haid dia penyakitnya hilang karena dia hamil. Kalau hamil kan tidak haid, ya hamil kan tidak haid, sehingga dia tidak nyeri. Nah, tetapi endometriosis itu hanya tertekan saja, tidak hilang 100%. Pada saat hamil dia tidak men, maka endometriosisnya tertekan karena tidak ada siklus hormon, tertekan dia. Begitu tertekan dia tidak nyeri. Sampai sudah melahirkan pun mungkin beberapa bulan setelah melahirkan tidak nyeri. Tapi begitu siklusnya jalan, ya nyeri lagi gitu. Karena apa? Siklusnya jalan, kemudian endometriosnya muncul lagi. Ya. Endometriosis akan sembuh total ketika besok menopause gitu ya. Ya, kalau menopause kan sudah nggak menstruasi. Iya, jadi sembuh ya. Ya, jadi sembuh tuh. Tapi ya kadang-kadang endometriosis kan menjadi bisa menjadi kista coklat namanya. Nah, kista coklat pada endometriosis ini biasanya juga diambil, dioperasi gitu. Itu juga menyembuhkan supaya tidak nyeri pada saat haid, dilakukan operasi. Ada juga nih dok, haid yang dia banyaknya keluar darahnya itu di hari pertama dan kedua doang nih dok. Nah, hari ketiga tuh benar-benar bersih banget, kayak nggak ada lagi darah yang keluar. Nah, itu kira-kira gimana sih dok untuk kesehatan reproduksinya? Pengetahuan tentang haid itu normal apabila minimal 2 hari, maksimal 7 hari. Jadi barang siapa perempuan haidnya itu minimal 2 hari, maksimal 7 hari, anggap normal. Jangan dianggap tidak normal. Itu tentang lamanya. Kemudian tentang banyaknya, haid yang baik, yang normal adalah tidak bergumpal-gumpal. Darah banyak biasa, asal tidak bergumpal-gumpal. Jadi haid yang tidak normal bergumpal-gumpal. Kemudian nyeri yang normal adalah nyeri biasa, masih bisa kerja. Ya, dan sampai yang pingsan gitu ya? Tidak sampai pingsan, tidak perlu cuti, tidak perlu izin kalau sekolah, itu dia masih bisa bekerja itu adalah normal. Jadi kalau tanya, saya itu nyeri haid, masih masuk sekolah, masuk kuliah, masuk kerja, jawabannya masih. Pakai obat enggak, Anda sanggap Anda normal. Tapi kalau saya tanpa obat saya tidak bisa apa-apa lah, itu sudah nggak normal. Sudah bahaya itu nggak normal, pasti ada apa-apanya. Dan itu kapan sih dok waktu yang tepat untuk kita memeriksakan diri ke dokter? Baik itu mungkin ini dari siklus haid atau PCOS, pengen tahu sebenarnya kapan dok? Yang rutin ini dia sebaiknya ya. Begitu dia menstruasi, apabila ada masalah itu lebih baik secepatnya ke dokter. Artinya gini, orang tuh kan menstruasi rata-rata 12,5 tahun. Jadi
begitu dia sudah usia 12,5 tahun dan sudah menstruasi, apabila ada sesuatu yang tidak umum dengan menstruasinya, datanglah ke dokter. Tidak umum itu ditengarai dengan 3 hal. Satu, jaraknya. Tadi sudah bilang, jarak minimal 22 hari, maksimal 37 hari. Berarti kalau lebih dari 37 hari atau kurang dari 22 hari, datanglah ke dokter. Satu itu, ya. Itu dari jarak. 2, dari nyerinya. Nyeri saya sudah bilang juga tadi. Kalau nyerinya itu yang normal adalah nyeri itu biasa, bisa kerja, bisa sekolah tanpa minum obat. Apabila itu harus minum obat dan harus cuti hari ini, berarti tidak normal. Harus datang ke dokter. Dari sisi nyerinya. Yang ketiga dari sisi jumlahnya. Jumlahnya itu banyak atau sedikit. Nah, saya sudah bilang juga bahwa normalnya itu minimal 2 hari, maksimal 7 hari, dan tidak bergumpal. Ya, kan sudah clear ini. Ya. Dari jaraknya, lamanya, jumlahnya, nyerinya. Ya, kan enak toh. Jadi kapan? Kapan? Sayangnya kan sekarang nih perempuan tuh sudah menstruasi tapi nggak tahu batasan jaraknya yang normal bagaimana. Nyerinya, benar. Nyerinya yang normal gimana, banyaknya yang normal gimana, durasinya gimana, nggak ada yang tahu. Padahal dia menstruasi tiap bulan. Nah, itu saya kira pentingnya bahwa kita ini kesehatan reproduksi itu penting, kan? Karena dan itu untuk ini, menjaga kesehatan. Ada satu lagi dok, jadi panjang nih ya kalau ngomong sama dokter nih. Ada keluarga nih dok yang udah lama menikah, kurang lebih 6 tahunan. Ketika dicek suami istrinya sehat-sehat semua nih dok, tapi belum diamanahkan seperti itu. Nah, dari segi dokternya menanggapi gimana nih dok? Ya begini ya, ketika dicek itu kan, ngecek itu kan, ada batasnya ya, dalam arti gini, sudah dicek di mana, di puskesmas itu. Jadi kalau di puskesmas dicek kan paling-paling apa? Ngeceknya apa? Mungkin paling tensi, kemudian ini. Padahal yang namanya ngecek itu minimal diperiksa 4 hal. Ya, kalau pasangan suami istri itu tidak hamil-hamil. 1, spermanya dicek. Ya normal enggak, gitu. Kemudian yang kedua, rahimnya dicek, ya normal enggak, ya. Dan ngecek rahim itu seminimalnya pakai USG, ya. Dan USG-nya lebih bagus USG dari dalam, bukan USG dari perut. Karena kalau USG dari perut sering nggak begitu jelas. Karena kadang-kadang perutnya gemuk, nggak jelas-jelas juga di USG. Kemudian yang ketiga, dicek indung telurnya. Jadi pada masa subur di USG-nya juga dari dalam. Apa ada telurnya enggak? Itu. Nah, kalau belum pernah dicek telurnya matang enggak, diameternya 18 mili minimal, maksimal 22 mili. Kalau belum pernah dicek itu ya jangan bilang sudah dicek. Gitu. Kemudian yang keempat adalah dicek saluran telurnya. Buntu enggak itu. Banyak perempuan-perempuan yang merasa sehat, baik, mainnya rutin, tapi dicek saluran telurnya buntu. Ternyata ada. Iya, karena perempuan tuh sering keputihan. Benar. Dari sering keputihan, infeksi, saluran telurnya buntu. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang nggak hamil-hamil, ceklah 4 hal ini. Nah, kadang-kadang sudah dicek 4 hal ini baik semua, tapi tetap nggak hamil-hamil. Ternyata ada perlengketan yang nggak bisa dilihat oleh USG. Ya, sehingga perlengketan antara saluran telur, indung telur itu bisa diceknya dengan laparoskopi. Jadi diteropong, perutnya diteropong. Jadi goal standarnya harusnya ngeceknya itu sampai laparoskopi. Dokter, tadi dokter juga sempat singgung mengenai keputihan. Ini yang terjadi di remaja dan itu dibiarkan saja, dokter. Ini sebenarnya perawatan untuk para remaja yang baru saja menstruasi. Kemudian kan banyak sekali ya faktor-faktor gejala-gejala yang timbul setelah kita menstruasi, mulai tubuh ini, kemudian ada juga keputihan. Ini perawatannya gimana sih dok? Bagusnya untuk remaja? Sebetulnya gini ya, jadi kalau tadi menstruasi yang normal tidak normal itu harus tahu ya. Sekarang perempuan-perempuan juga harus tahu keputihan yang normal sama yang tidak normal itu seperti apa. Jangan-jangan merasa keputihan tapi sebenarnya itu tidak patologis ya, artinya normal saja. Jadi keputihan yang tidak normal itu gatal atau berbau. Jadi kalau Anda itu ada lendir, cair, apalagi masa subur itu ya, itu tidak berbau dan tidak gatal, maka jangan dikatakan keputihan. Oh, itu bukan keputihan. Karena karena hampir perempuan tuh setiap kali ada cairan yang lewat vagina selalu bilang keputihan itu. Padahal setelah kita cek kemerahan, tidak keputihan. Jadi hati-hati. Jadi semua barang yang lewat di vagina itu yang tidak darah selalu perempuan bilang keputihan.
Ya, ini kan salah kaprah namanya. Iya, Jadi dipukul rata lah. Makanya ayo kita bedakan lah. Keputihan yang normal, yang tidak normal. Keputihan yang normal tidak berbau dan tidak gatal. Satu itu. Kemudian keputihan yang normal itu tidak pada masa subur saja. Karena ada perempuan yang keputihannya masa subur saja dan ada lendirnya. Lendir yang normal itu ditarik itu membenang. Ya, jadi kalau ada diambil lendirnya sedikit, ini ditarik gini membenang. Jadi kalau kayak ingus, tapi kalau ingus kan tidak bisa membenang. Iya, ya. Tapi kalau lendirnya perempuan ini membenang, ditarik itu ya jangan panjang-panjang nariknya. Kalau panjang-panjang putus juga. Tapi ini membenang gitu, panjang. Nah ini keputihan yang bukan keputihan sebetulnya. Yang saya katakan ini ada lendir kesuburan, lendir kesuburan. Nah ini normal. Itu dulu ya. Ini pegang normal. Apa tidak normal? Nah, kalau yang gatal biasanya jamur. Ya. Ada perempuan yang perfect sekali, vaginanya harus bersih, harus bersih, sehingga membersihkan vagina itu berlebihan. Ada yang pakai betadine, semprot itu pakai betadine itu. Pakai pewangi, ada tuh Dok, pewangi dan sebagainya. Sebetulnya kalau tidak kalau tidak ada indikasi itu jangan. Nggak boleh ya. Karena vagina itu ada binatangnya, ada bakterinya. Ya, di dalam vagina itu ada bakteri namanya Doderlin. Ya, Doderlin itu adalah bakteri yang normal yang ada di vagina. Dia menjaga kehidupan vagina biar asam basanya bagus. Kalau ada sperma masuk, spermanya baik, tidak mati. Ada penjaganya. Namanya Bagus Doderlin. Kalau punya anak jangan dikasih nama Doderlin. Jadi panggilannya Dorder. Dokter-dokter yang pada ngeh ya. Ini nama anaknya. Kalau ada punya anak dikasih nama Doderlin, dimasukkan di kedokteran, diketawain orang. Wah, ini bakteri. Apalagi panggilannya Dorder. Nah, bukan dokter mesti wah ini binatang dari vagina ini. Tadi bakteri di vagina nama Doderlin. Nah, ada perempuan-perempuan yang perfect, terlalu perfect, mencuci vagina, membilas vagina sebersih-bersihnya. Iya, katanya sampai keset gitu. Sampai akhirnya ya, sampai akhirnya bakterinya mati semua. Ya. Begitu bakteri mati, yang muncul apa? Jamur gitu. Ya, karena jamur akan mudah tumbuh ketika bakterinya mati. Ya, itulah Tuhan membuat keseimbangan di dalam vagina aja dipikirkan loh. Supaya vagina itu tetap seimbang pH-nya, asam basanya, agar sperma kalau masuk tidak mati. Ya, ini Tuhan loh yang mikirkan. Sampai Tuhan menciptakan bakteri yang ada di situ namanya Doderlin, menjaga vagina. Ya. Iya. Seumur hidup dia menjaga ya. Nah, manusia sering merekayasa dibersihkan, malah akhirnya bakterinya mati semua, muncullah jamur. Kalau muncul jamur itu akhirnya gatelnya luar biasa. Itu korban iklan biasanya Dok. Iya, apalagi sekarang banyak banget katanya Dok untuk rapet lah yang udah menikah ya. Biar suami makin lengket. Bener. Jadi hati-hati. Nah, kemudian kalau itu kena selain bakteri, kemudian ada jamur, ada juga sering kena amuba ya. Baunya amis ya. Jadi kalau vagina itu amuba bisa hidup juga dan juga bakteri-bakteri anaerob bisa hidup di dalam vagina karena vagina itu kan tidak ada sinar matahari, tidak ada oksigen itu ya. Sehingga dia anaerob hidup situ. Nah, ini juga bisa menimbulkan bau. Biasanya baunya bau busuk ya. Kalau basil baunya busuk, kalau amuba baunya amis gitu ya. Jadi bau busuk atau bau amis. Sedangkan kalau jamur tadi gatel. Ya, jadi itu saya kira tanda bahwa keputihan itu perlu diatasi. Nah, ngatasinya memang dengan obat juga ya. Ada obat yang diminum, tapi ada obat yang dimasukkan ke vagina. Ada bentuk obat seperti kapsul, memasukkan harus dalam karena vagina itu panjangnya 9 cm, yang depan, yang belakang itu 11 cm. Jadi kalau memasukkan obat, ada perempuan masukkan obat itu hanya begini aja, gini aja masuk. Nggak nyampe jadinya. Nggak nyampe, padahal dalamnya itu 11 cm. Ya, sehingga harusnya jari ini masuk full sampai habis jarinya, baru obatnya sampai ke ujungnya vagina. Tanpa begitu ya hanya ngobati di bibir saja, sumber infeksinya yang di dalam tidak terobati. Sehingga sering pindah-pindah dokter hanya karena konselingnya saja yang nggak bagus. Kalau di konseling baru benar, oh ibu gini ya caranya, itu baru ngeh gitu. Dan satu catatan ya,
hati-hati pada perempuan-perempuan bahwa Anda punya organ itu memang berisiko kena infeksi karena organ perempuan itu bolong melompong ya. Iya, jadi artinya bolong dari luar itu ada vagina, kemudian masuk itu ada mulut rahim, setelah itu ada leher rahim itu bolong juga, setelah itu ada rongga rahim kan juga bolong juga, dari rongga rahim itu ada saluran telur ke kanan dan ke kiri berlubang juga. Setelah itu masuklah ke rongga perut itu. Jadi bakteri itu kalau jalan dari vagina bisa sampai ke rongga perut, ya bisa kemana-mana. Jadi orang tuh perempuan tuh bisa bernanah di rongga perutnya gara-gara bakteri masuk dari vagina. Aduh, ini pengetahuan baru. Iya, saluran telur kita yang kanan kiri ini. Kalau ini rahimnya, ini saluran telurnya gitu ya. Itu saluran telur ini kan berlubang sana, berlubang sini. Jadi bakteri bisa masuk ke situ. Dan perempuan-perempuan banyak sekali yang saluran telurnya ini yang ada jari-jarinya di ujungnya itu. Ini tuh lengket bernanah. Iya, ada yang hidrosalping itu, jadi bengkak itu. Jadi saluran telur yang kecil gini itu bisa melebihi badannya, melebihi rahimnya, besarnya itu karena apa? Bengkak. Ya. Orang begini sulit hamil, gimana mau hamil? Yang orang tuba itu ya dok ya namanya? Tuba, ini ya? namanya tuba, saluran telur itu bengkak kanan kiri ya sudah, tidak bisa hamil itu. Ya kecuali di kerjaan bayi tabung gitu. Nah harus dipotong pekerjaan bayi tabung. Nah inilah pesan khusus bahwa perempuan hati-hati karena organnya itu bolong tadi, dari luar sampai dalam, sehingga bisa bernanah sampai di sekitar usus, sampai sekitar usus bernanah gara-gara bakteri masuk lewat vagina. Nah laki-laki tidak begitu, laki-laki itu aman gitu ya. Nah inilah untungnya laki-laki, laki-laki itu saluran kencing masuk gitu ya, paling-paling sampai kandung kencing. Ya, habis itu ada saluran kecil paling sampai ginjal, nggak ada yang sampai rongga perut, nggak ada. Ya, kemudian selalu ada pertigaan di situ. Satu ke kandung kencing, satunya ke testis. Ke testis kan buntu juga. Jadi laki-laki lebih sekti memang untuk menangkal bakteri itu. Jadi nggak ada laki-laki itu aneksitis atau nyeri perut bawah infeksi karena kalau perempuan kan banyak yang nyeri perut di bagian bawah, dipegang nyeri ternyata bernanah. Nah itu sumbernya bakteri ya dari vagina. Waduh, ini pada remaja Bengkulu ya di Indonesia juga. Hati-hati. Juga harus hati-hati ya dokter. Ya maka menjaga kebersihan organ intim, organ reproduksi bagi perempuan tuh menjadi mutlak. Ya. Ini anak-anak juga hati-hati, anak-anak perempuan itu hati-hati karena apa? Di desa-desa saya pernah punya pasien itu anak perempuan itu pekerjaannya apa? Main di sawah itu, pelusutan itu. Anak perempuan main pelusutan kan mohon maaf, CD-nya kan tipis saja anak-anak itu. Ternyata itu mengsle ke kanan, mengsle ke kiri gitu ya. Jadi dipakai untuk pelusutan di sawah itu. Wah, ternyata masuk ke vagina semua itu. Ada kerikil, ada tanah, ada rumput itu masuk ke vagina itu. Jadi akhirnya anak ini umur 10 tahun, saya ingat pasien saya itu. Anak ini umur 10 tahun keputihan nggak sembuh-sembuh. Saya juga heran, loh ini baru 10 tahun kenapa keputihan? Biasanya yang keputihan itu orang-orang yang sudah aktif seksual. Nah, ini kasus langka. Anak ini dibawa kemana-mana ke dokter nggak sembuh-sembuh. Datang ke saya penasaran ini pasti kotor vaginanya. Nah, kemudian saya irigasi, saya masuki selang kecil, saya semprot itu. Setelah saya semprot ternyata keluar baliknya tuh ada tanah, ada kerikil, ada itu barang-barang kali ada di situ semuanya. Ya ampun. Bisa banget. Iya. Saking sering main yang tadi ya karena dia pelusutan di tanah. Iya, pelusutan di tanah. Di tanah apa CD-nya bisa tipis ya dok ya? Ya meskipun tidak tipis kan CD itu kan tembus begitu. Ya, dok, ya? Ya nggak tembus, dia mengsle ke kanan, mengsle ke kiri kan. Masuk juga ya akhirnya. Orang pelusutan kan jelas, itu kan jelas vaginanya bisa kemasukan. Jadi nah, itulah hati-hati. Pelajaran ya dokter ya untuk kita banyak semuanya. Banyak banget pelajaran hari ini nih. Jadi ibu-ibu juga yang misalkan cebok ya, ceboknya itu misalkan baru aja BAB kemudian ceboknya dari arah belakang, west gitu kan. Nah kemudian ternyata sisa-sisa feses itu masuk ke vagina itu. Karena vagina di depannya anus kan, anus di belakang, vagina di depannya itu. Jadi kalau ceboknya itu dari belakang disemprot straight itu ke depan, suatu saat sisa feses itu masuk ke vagina itu. Nah itu juga menjadi keputihan itu. Makanya ngelap membersihkan itu kan dari yang bersih ke yang kotor. Jangan sekali-kali dari yang kotor ke yang bersih. Anus itu kalau baru aja BAB kotor. Jangan mengusap dari anus ke depan dong. Depan itu kan bersih. Iya benar. Vagina itu kita anggap bersih ya.
Sehingga kan perempuan itu punya 3 lubang ya. Belakang itu anus, tengah itu vagina, depannya adalah saluran kencing. Iya. Yang vagina sama saluran kencing itu dianggap steril ini. Tidak ada bakteri-bakterinya. Normalnya loh. Yang banyak bakterinya adalah feses, anus ya. Jangan sekali-sekali mengusap-ngusap dari baru aja cebok ya? Dari belakang ke depan. Gitu. Kalau depan ke belakang itu benar. Iya. Gitu. Iya. Jadi ini ya untuk teman-teman semuanya mesti diingat ya. Ilmu bermanfaat sekali tentang kesehatan reproduksi dari Dokter Hasto. Sebenarnya masih banyak ya Nid ya yang mau ditanyain ya. Tapi waktunya ternyata sudah di ujung nih. Nah Dok, untuk terakhir nih Dok, pesan-pesannya mungkin buat remaja di Bengkulu khususnya nih Dok. Ya, untuk remaja di Bengkulu ya saya appreciate lah. Bengkulu ini kan genrenya luar biasa juga. Alhamdulillah. Genrenya maju, satu desa ada 2 genre ya. Saya berharap betul karena kita ini tidak mendapatkan ilmu di sekolah ya. Tidak mendapatkan ilmu di ya di tempat-tempat umum itu tentang kesehatan reproduksi itu. Maka marilah kita selalu belajar ya. Mungkin kesempatan-kesempatan yang bisa belajar tentang kesehatan reproduksi, belajarlah ya. Dengan genre saya kira bisa belajar. Iya benar, nggak ada ruginya juga Dok. Jadi genre ini banyak belajar tentang kesehatan reproduksi sehingga mereka bisa dengan bahasanya dia bisa menularkan ke remaja-remaja yang lain. Ya. Ini harapan saya begitu. Karena sumber untuk belajar kesehatan reproduksi hari ini susah dicari. Bener. Padahal ternyata Anda itu ada di sekitar kita padahal. Iya, padahal sebetulnya bisa lah sebetulnya. Ada mau searching ya. Iya, karena kalau searching baca sendiri kadang-kadang kan belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Jadi makanya itu aja pesan saya, kesehatan reproduksi itu penting. Jangan kawin terlalu muda. Ya, tetapi juga terlalu muda itu batasannya adalah di bawah 20 tahun. Jadi perempuan ya. Perempuan jangan kawin di bawah 20 tahun ya. Kemudian yang kedua, jangan terlalu tua ya. Jangan di atas 35 tahun. 35 tahun. Jadi perempuan di atas 35 tahun itu sudah tua gitu. Karena hamil risiko tinggi gitu. Tidak hanya perempuan. Ini khawatir ini perempuan-perempuan. Yang 35 tahun ya. Tidak hanya perempuan, bapak-bapak juga 35 tahun sudah tua. Karena manusia itu puncak kehidupannya 32 tahun. Jadi barang siapa yang sudah umur di atas 32 tahun, dia sudah menua. Jadi tidak usah gaya, semua yang berumur 32 tahun ke atas ya, itu tidak usah gaya. Karena tulangnya udah mulai kropos, sel-selnya udah mulai jompo istilahnya anak sekarang bilangnya. Ya. Kalau nggak percaya, tanyalah kepada TNI, pada Polri, setelah usia 32 tahun itu dia sudah menurun ya, kesemapaannya sudah berbeda. Itulah Tuhan menciptakan kita dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan, puncaknya 32 tahun. Sehingga kalau perempuan usia 35 tahun, artinya dia ini sudah menua 3 tahun ya, sehingga kalau hamil namanya hamil risiko tinggi. Sehingga kita memang pendewasaan usia nikah jangan nikah terlalu muda, tapi pendewasaan itu jangan kebablasan. Nanti semua orang diimbau ya perempuan jangan nikah dulu, akhirnya nikahnya di atas 35 tahun, konyol itu. Iya betul. Ya, jadi kalau jomblo jangan lama-lama juga gitu. Dan pada prinsipnya Dokter ya. Jadi kalau nikah jangan kurang dari 20 tahun, tapi kalau jomblo jangan lama-lama supaya tidak melewati 35 tahun. Artinya 35 tahun udah punya anak lah, atau sudah stop punya anak gitu. Sehingga paling-paling umur 28, 29 udah nikah, hingga nanti melahirkan sekali, terus umur 33 melahirkan haji sekali, umur 35 sudah close gitu. Itu paling ideal gitu. Nah inilah harapan saya kepada remaja-remaja, direncanakan lah kalau mau hamil. Luar biasa banget informasinya untuk kita semua. Dokter, ini bukan pajangan, boleh sambil minum ya. Sahabat BKKBN Bengkulu, itu dia tadi informasi yang menarik yang telah disampaikan oleh Dokter Hasto Wardoyo yang merupakan Kepala BKKBN Republik Indonesia. Menarik sekali ya. Bener. Betul. Sebenarnya masih banyak banget yang mau dipertanyakan nih ke dokter. Bisa 5 hari nggak selesai. Iya. Next itu mungkin via sosial media Dokter Hasto ya, di IG Dokter Hasto. Baik Sobat BKKBN Bengkulu, mudah-mudahan informasi tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Dan jangan lupa ya di-follow, diikuti semua sosial media BKKBN Bengkulu ya. Tag keywordnya itu BKKBN Bengkulu semua ya Sobat BKKBN Bengkulu. Dan akhirnya saya Nidia Permatasari dan saya Yenunsi Wijayanti mewakili kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minum dulu Pak. Salam genre.